kasih. Terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak Kris, kita tahu bahwa BASF ini adalah salah satu perusahaan industri kimia terbesar di dunia yang berasal dari Jerman. Tentu kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sebetulnya peran BASF di Indonesia, kemudian sektor-sektor apa saja yang kemudian dilayani. Terima kasih Bu Sesha atas undangannya dari BASF. Kami sangat terhormat untuk memperkenalkan BASF Indonesia, terutama ya operasi kita di Indonesia. Kami di Indonesia sudah berjuang di ekonomi dan berkontribusi kepada ekonomi di Indonesia sejak 1976. Jadi sudah hampir setengah abad, ya, 49 tahun. Tahun depan kita akan menjadi 50 tahun berkontribusi di Indonesia. Dan kita berkontribusi lebih ke arah dari sektor kimia. Buat kita di BASF, kimia itu bukan hanya sekedar ilmu atau bukan hanya sekedar bahan kimia yang kita jual, melainkan tujuan kita sebagai korporasi, sebagai corporate value, sebagai corporate objective, itu kita sebut we create chemistry for a sustainable future. Okay. Ya, kalau mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita mau menciptakan kimia untuk masa depan yang berkelanjutan. Ya, jadi topik chemistry untuk kita itu jauh lebih dalam, solusinya bukan hanya bahan kimia, tapi benar-benar untuk melihat bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana masa depan ekonomi kita, supaya lebih berkelanjutan, supaya lebih mapan, supaya lebih mumpuni. Bagaimana cara kita menuju ke sana? Ya, kita menuju ke sana di BASF itu punya strategi yang kita sebut namanya winning ways. Ya, jadi bagaimana cara kita untuk menang kalau misalkan diterjemahkan secara harafiah. Winning ways itu kita memiliki 4 pilar, ya, pilar fokus, di mana kita fokus dengan core kompetensi kita, kompetensi utama kita sebagai produsen bahan kimia. Kemudian kita juga mengakselerasi perkembangan, mengakselerasi ekonomi, kemajuan ekonomi. Kita mentransformasi apa yang bisa kita transform, apakah menuju ke keberlanjutan, apakah menuju ke ekonomi hijau. Dan dengan melakukan 3 pilar tersebut, akhirnya kita sukses dengan pelanggan kita. Ya. Jadi itu inti yang kita lakukan, bagaimana cara kita berkecimpung di BASF di berbagai sektor. Karena kalau kita ngobrol tentang solusi kimia, itu sebetulnya menyangkup dari semua apa yang kita punya di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah mulai dari bahan pangan kita, ya kan, dari sektor pertanian kita punya ada bahan kimia yang digunakan di sana, sampai dengan apa yang kita gunakan sehari-hari untuk FMCG produk, ya, kita pakai sabun, kita pakai deterjen, ada bahan kimia juga yang digunakan di sana, ada solusi kimia yang dilakukan di sana, sampai ke arah otomotif, ya, kalau kita punya cat mobil atau kursi mobil atau bahan bakar yang dipakai di mobil, itu semua menggunakan solusi-solusi kimia sehingga membuat hidup kita lebih baik, membuat ekonomi kita lebih kuat, dan membuat kita sebagai konsumen juga merasa lebih nyaman dengan solusi-solusi tersebut. Dengan kata lain, sudah berkecimpung di Indonesia hampir 50 tahun, hampir semua sektor dilayani dan diberikan solusi ya dari BASF. Betul, Bu. Okay. Betul. Karena itu memang kita sejalan dengan waktu, sejalan dengan kebutuhan dari konsumen, dari pasaran. Kita selalu melihat apa yang bisa kita kontribusikan dengan teknologi yang kita punya, dengan kompetensi inti yang kita punya, apa yang bisa kita masukkan kepada perkembangan ekonomi tersebut. Oke, melihat berbagai kebutuhan di tanah air yang bisa dikatakan cukup dinamis ya Pak, sebetulnya bagaimana sih diferensiasi produk dari BASF Indonesia dengan mungkin key player lain yang juga berkecimpung di industri kimia tanah air? Ya, pertanyaan yang bagus Bu. Bagaimana kita membedakan kita dengan pemain-pemain kimia yang lain yang ada di Indonesia? Kita sebagai multinational company yang berbasis di Jerman, kita membawa teknologi internasional yang kita punya, bahwa apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika, bahkan apa yang terjadi di Asia Pasifik, teknologi tersebut bisa kita adopsi agar masuk dan berkecimpung dan berkontribusi di Indonesia. Okay. Ya, itu dengan topik teknologi. Tapi tidak bisa semua teknologi otomatis cocok dengan pasaran yang ada di Indonesia, cocok dengan apa yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi kita melihat juga wawasan lokal. Bagaimana kita
kebutuhan yang terjadi karena mungkin perkembangan ekonomi di berbagai benua di dunia juga berbeda-beda, ya kan, tingkat daya beli masyarakat, tingkat pasaran yang tersedia, regulasi dari pemerintah juga berbeda-beda. Kita cocokkan apa dari teknologi internasional tersebut yang bisa diimplementasikan di Indonesia sehingga kita terus membangun kolaborasi yang ada di sini. Itu satu hal tentang teknologi. Nah, apalagi yang berbeda lainnya, kita banyak memberikan fokus juga kepada sumber daya manusianya. Ya, bukan hanya sumber daya alam, bukan hanya bagaimana mengolah bahan tersebut dengan teknologi yang kita punya. Kita melihat sumber daya manusianya, bagaimana kita upskill, bagaimana kita meningkatkan keterampilan yang ada dengan belajar dari teknologi-teknologi yang kita dapatkan dari network jaringan kita di internasional. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga meningkatkan keterampilan berdasarkan kebutuhan yang ada di Indonesia, berdasarkan kebutuhan yang mungkin spesifik hanya terjadi di Indonesia, kita tingkatkan juga keterampilannya di sana, dan itu membuat kita berbeda dengan pemain-pemain yang lain. Mungkin yang terakhir, topik keberlanjutan menjadi salah satu dari DNA dari BASF sendiri, ya, topik keberlanjutan bagaimana kita melihat pasaran yang sudah mature, pasaran yang sudah siap untuk menerima keberlanjutan tersebut di Indonesia, kita masukkan sehingga kita juga mendorong dan memimpin transisi seperti transformasi Indonesia untuk menuju ke topik yang berkelanjutan. Oke, jadi artinya dari segi teknologi, kemudian SDM yang kemudian diimplementasikan di Indonesia ini disesuaikan ya Pak dengan relevansi kebutuhan industri, pasaran, masyarakat Indonesia, dan tentunya tadi fokus pada keberlanjutan. Betul. Kemudian kita juga tahu Pak bahwa industri kimia ini kan sering disebut sebagai enabler dari berbagai sektor. Menurut Anda industri kimia ini, terutama BASF, bagaimana kontribusinya bagi perekonomian tanah air? Enabler itu kata-kata yang cocok sebetulnya ya untuk industri kimia. Kenapa? Karena kita kalau mungkin dari segi konsumen ya, dengan mendengar kata BASF, dengan mendengar kata kimia, mungkin nggak bisa langsung berhubungan dan mengerti apa sih yang dilakukan oleh BASF, apa sih yang dilakukan industri kimia dengan topik keberlanjutan. Tapi sebetulnya kimia itu adalah fondasi dari manufaktur yang ada di Indonesia. Ya, seperti yang saya sebut tadi, kita memproduksi berbagai macam bahan baku yang nanti akan dipakai oleh para pelanggan kita, diformulasikan lebih lanjut, kemudian diberikan nilai yang lebih tinggi. Mungkin dari pelanggan kita diberikan kepada pelanggan berikutnya, sampai akhirnya dari rantai pasok tersebut muncul di tangan konsumen. Ya, mungkin muncul di supermarket atau mungkin muncul di toko. Itu melalui berbagai proses dan kita kontribusinya benar-benar yang sangat di awal, ya, di depan sekali, di mana kita memberikan bahan baku tersebut. Nah, dari situ kita lihat bahwa benar-benar apapun yang dibutuhkan oleh konsumen pada akhir dari rantai pasok tersebut, itulah yang mulai kita bukan hanya kita persiapkan dari awal ya sebagai fondasi, sebagai enabler, tapi juga kita drive, kita dorong juga supaya konsumen tersebut juga ingin produk yang lebih aman, ingin produk yang lebih baik, ingin produk yang lebih efektif. Itu kita siapkan sudah dari awalnya sebagai enabler sampai di rantai pasok terakhir di tangan konsumen tersebut.